Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh jemaah semua dan kepada moderator, Ustaz Khalis, dari MKI. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jadi refleksi Muharram ini kan sudah banyak dari berbagai sudut pandang yang bicara tentang, ya biasanya umumnya orang momentum pergantian tahun itu diisi dengan doa-doa, itu yang paling umum. Ya, doa mohon kebaikan, doa menutup tahun, doa awal tahun ya gitu ya. Eh, ada lagi yang memperingati Muharram ya dengan muhasabah ya. Pesannya adalah untuk apa namanya upaya untuk membersihkan hati, ya, menyucikan jiwa dan menatap tahun baru ini dengan optimis. Bagaimana menjadikan tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya kan gitu. Atau ya berbagai macam bentuk peringatan itu seperti tablik akbar dan sebagainya. Nah, kalau saya melihatnya bahwa Muharram ini kan sebagai sebuah sarana ya, kita bisa memandang, bisa belajar dari peristiwa hijrah Nabi itu kan dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai sudut pandang. Kalau hanya sekedar doa atau sekedar muhasabah, yaitu apa namanya urusan pribadi, urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tekad memperbaiki kualitas hidup kita. Ya, tetapi apa yang dijalani, dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu bukan sekedar apa perpindahan tempat, ya, atau migrasi, ya, geografis. Eh, Mungkin ada orang menganggap bahwasanya apa, Nabi SAW pindah dari Mekah ke Madinah itu adalah untuk hanya sekedar cari aman, untuk cari perlindungan, ya, atau untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ya kayak tagar, ya sebagian tentu saja tidak besar atau tidak banyak, tapi ada lah sebagian dari masyarakat Indonesia mengatakan Indonesia gelap, ya kabur aja dulu kan gitu. Nah, mungkin ada orang ingin mengatakan bahwa dulu Nabi Muhammad punya slogan yang sama, wah Mekah gelap nih, kabur aja dulu deh, gitu. Eh, Kalau orang sekarang bilang begitu, itu kan sebenarnya karena pesimisme terhadap apa? Terhadap kondisi ekonomi, ya, karena eh, kurangnya kualitas, ya, eh, kehidupan, ya, pekerjaan, eh, kondisi bangsa yang mungkin menurut sebagian orang itu tidak baik gitu ya. Lalu ingin cari penghidupan yang lebih baik ya, sekedar urusan dunia lah kira-kira. Jadi kalau Nabi punya apa, punya sebuah pikiran semacam itu tentu sangat naif ya. Karena yang dipikul beban oleh Rasulullah SAW itu bukan urusan pribadi, ya, bukan urusan cari kerja, bukan urusan maisha, ya, bukan urusan dunia, ya. Lalu dengan mudahnya seorang Muhammad SAW mengatakan Mekah ini gelap, ya, nggak ada masa depan, kita kabur aja dulu hijrah gitu, enggak, ya. Jadi yang, yang menjadi konsentrasi dan orientasi beliau itu adalah urusan bagaimana
bisa mengembangkan dakwah ini, risalah, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mengembangkan amanah itu adalah dengan bukan hanya sekedar mencari tempat yang bebas untuk beribadah, ya, bukan hanya sekedar mencari perlindungan tempat untuk dia bisa apa namanya eh, bisa mendirikan, menegakkan ajaran syiar-syiar agama itu dengan bebas tanpa hambatan, tanpa rasa takut, tanpa intimidasi. Ya, tetapi justru Nabi Muhammad SAW itu menggabungkan antara urusan agama dengan dunia. Itu apa? Ada kemandirian ekonomi dan politik. Ya, apa kemandirian ekonomi? Ya, itu dengan Nabi membuka, membangun pasar di Madinah, ya, untuk ngurusi rakyat. Kemudian kemandirian politiknya, ya Nabi men- menunjukkan kepada kita semua bagaimana membangun tatanan negara yang baik, ya. Good governance, ya. Adanya keadilan, adanya kemakmuran, ya, adanya persatuan, ya, nilai-nilai itu yang kemudian diwujudkan, ada musyawarah, ya. Jadi bukan sekedar eh, mencari tempat seperti Madinah untuk bebas beribadah atau bebas mengembangkan dakwah dalam pengertian ansih agama, ya, tapi juga kemandirian politik, ya, kayak nilai-nilai Pancasila itu semua ada di Madinah. Tentu tauhid ke Tuhan yang Maha Esa, ya, dan menjalankan syariat Islam loh. Nah, Piagam Jakarta, Piagam Jakarta, teman-teman tahu nggak? Itu kapan? Ya, kemarin, kemarin lusa itu, bukan kemarin ya, kemarin lusa, sebelumnya, satu hari sebelum. Itu 22 Juni, ya. 22 Juni 1945 itu adalah lahirnya Gentle Agreement, Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Ya, jadi kesepakatan para pendiri bangsa yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu apa namanya untuk menyepakati dasar negara yang disebut dengan lima sila, lima pondasi. Ya, awalnya idenya mungkin dari bulan Mei sudah ada pidato-pidato, perdebatan, ya. Kemudian dikristalkan lagi menjadi lima sila oleh istilah lima sila itu Pancasila itu Bung Karno yang memperkenalkan. Jadi istilah Pancasila itu Bung Karno memperkenalkan. Tapi waktu itu susunannya tidak seperti sekarang dan bahasanya juga jauh berbeda dengan yang sekarang. Itu Pancasila. Kalau tanggal 1 Juni ya, istilah lahirnya istilah Pancasila. Nah, ini jangan confuse ya, jangan jangan apa namanya, jangan bercampur ya. Eh, Seolah-olah Pancasila yang sekarang ini lima yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu semuanya itu adalah hasil dari pemikiran Bung Karno. Enggak, ya. Bung Karno itu hanya melahirkan istilah Pancasila, bukan Pancasila yang sekarang ada dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, itu itulah formulasi Bung Karno, bukan. Formulasi Bung Karno nggak seperti itu. Nah, formulasi Pancasila yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu lahir tanggal 22 Juni 1945. Itulah Piagam Jakarta. Ya, persis kata-katanya. Hanya Piagam Jakarta itu di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ada 7 kata tambahan. Ketuhan. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. Ya. Nah, kemudian disempurnakan lagi tanggal 18 Agustus setelah proklamasi sehari sebelum tahun 11.
menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitu. Nah, semua nilai Pancasila itu yang disebut dengan kita punya kedaulatan politik, kemandirian politik, kan? Satu bangsa ingin mewujudkan cita-citanya, memiliki negara, ya, mengelola negara dengan baik, ya, dikelola oleh anak-anak bangsa itu tanpa kita tunduk pada kekuatan asing, kekuatan penjajah, tidak diintervensi oleh kekuatan penjajah, ya, tidak diatur-atur, tidak dikendalikan oleh kekuatan penjajah. Itulah kemandirian politik. Ya. Apa istilahnya situ ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia. Itu nilai-nilai yang di, di Piagam Madinah itu ada semua. Bagaimana mempersatukan Muhajirin dan Ansor, bagaimana aliansi pertahanan, ya, persatuan dengan masyarakat, bukan hanya kaum muslimin tapi juga dengan Yahudi yang ada di Madinah, itu semua diatur. Ya, lalu ada jaminan tentang bermusyawarah dan keadilan sosial, ya, itu semua ada di Madinah itu. Nah, kemandirian politik tidak akan berdiri sendiri, tidak sempurna kemandirian politik kalau tidak ada kedaulatan ekonomi. Ya, itu ya. Nah, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk bangun pasar. Supaya apa? Kita tidak didikte oleh orang asing. Pasar itu dulu dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, Yahudi ini pemburu rente yang paling bajingan. Ya, itu. Ya, yang paling bajingan dia Yahudi, pemburu rente. Ya, nggak usah dihalus-halusin lagi bahasanya. Sampai sekarang, ya, coba siapa yang menguasai jaringan finansial dan perbankan dunia? Ya, Yahudi bajingan memang. Semua tatanan ekonomi dunia sejak Perang Dunia II, berdirinya Bank Dunia, World Bank, IMF, dan lain sebagainya itu yang mengendalikan Yahudi. Ya, kenapa? Karena Amerika kan. Amerika kan kekuatan tunggal yang mutlak. Waktu menang Perang Dunia Kedua itu. Kenapa? Karena menemukan atom, atom itu energi atom secara fisika itu ditemukan oleh Einstein. Tapi kemudian dielaborasi dan apa, dikembangkan menjadi senjata, senjata pemusnah massal itu oleh Oppenheimer. Ya, teman-teman udah nonton belum filmnya itu? Oppenheimer itu keren itu, tentang bagaimana sejarah penemuan senjata atom, bom atom itu bisa mengubah tatanan geopolitik dunia. Ya, ya. Kalau saya Ustadz Sufi. Apa itu Ustadz Sufi? Ustadz suka film. Ya. Kalau film-film yang bagus, yang memang apa, eh, menambah wawasan kita, nah itu saya suka. Ya kita nonton. Ya. Nggak ada istilah saya ini mengharamkan film atau bioskop itu nggak ada. Ya terserah orang mau bilang apa jamaah ya. Tapi kalau yang bermanfaat tentu saja ya, bukannya asal-asal film gitu. Nah jadi Muharram ini momentum menggugat, sebagaimana Nabi menggugat, ya, ketergantungan sebuah negara kepada sistem yang mengancam kedaulatan Madinah. Itulah ya salah satu inti daripada eh, hijrah. Ya. Nah, kita bawa ke zaman sekarang. Bagaimana Muharram ini, peristiwa hijrah Nabi itu jangan hanya dimaknai secara ritual, spiritual saja, tetapi juga bagaimana kita implementasikan nilai hijrah itu dalam kehidupan real, kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Apa yang sekarang menjadi alarm global itu adalah ketahanan pangan. Semua negara-negara, semua bangsa sekarang berlomba-lomba untuk apa? Kalau dia tidak ingin kolaps, tidak ingin hancur negara itu, dia harus punya ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini sekarang sebagai adalah salah satu instrumen bentuk pertahanan negara. Ya, jadi udah food security itu adalah bagian dari state security. Ya, nggak bisa nggak. Kenapa?
dari perang Timur Tengah sekarang kita bisa menyimpulkan dan membaca bahwa negara-negara produsen itu menutup keran ekspor untuk mengamankan pasar domestik. Ya. Nah, belum lagi ada perubahan iklim cuaca yang ekstrim, anomali, ya, merusak dan mengubah kalender tanam tradisional. Kita nggak bisa lagi mengandalkan apa namanya kalender tanam tradisional, ya, tetapi harus berubah secara signifikan, mengubah itu dengan inovasi, dengan teknologi, ya. Karena yang harus diberi makan ini kan banyak orang, banyak kepentingan, ya. Nah, sementara ya banyak orang pengusaha-pengusaha di negara kita ini nakal. Nakalnya apa? Dia tidak mendukung swasembada pangan, tidak mendukung kedaulatan pangan di Indonesia, tetapi apa? Sukanya impor. Padahal barang-barang yang kita konsumsi itu bisa dihasilkan di Indonesia, bahkan kita menjadi sumber apa namanya pangan dunia, ya. Sumber pangan dunia itu Indonesia salah satu yang terbesar, ya, sebab di negeri kita ini subur, ya. Lah, beras mestinya cukup bahkan berlebih bisa kita ekspor, lah kok kita masih impor? Garam aja impor, bawang putih impor dari Cina, bos, ya. Apalagi yang nggak impor selama puluhan tahun itu, kenapa orang lebih suka? Nah, itu jadi eh, harga harga panen petani kita ya tidak 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 membaik, ya. Kenapa? Karena pemerintah membuka keran impor. Nah, impor itu dibuka untuk apa? Untuk cari rente, ya. Padahal kualitas barang produksi barang bahan-bahan apa makanan kita itu jauh lebih baik, ya. Bahkan kalau bisa di ini kan bisa lebih murah untuk rakyat dan sisanya bisa untuk diekspor ke luar negeri. Nah, ini eh, yang tidak disadari. Nah, baru kita sadari sekarang. Kenapa? Kalau kita hanya bergantung pada impor kan berarti kan harga itu bisa naik gila-gilaan, fluktuatif, mengikuti apa? Ya, kurs asing, ya. Apalagi dalam kondisi perang begini, nah itu pasti akan naik itu mahal. Itu. Nah itu, makanya ketahanan pangan ini adalah senjata non militer, ya. Sebab kalau perut rakyat itu lapar, itu mereka nggak akan kenal, nggak mengenal ideologi. Ya, nggak usah berbusa-busa pemimpin ya, bilang nasionalisme, cinta tanah air, ayo. Tapi kalau perutnya lapar nggak bisa. Bahkan Nabi mengatakan, kefakiran itu bisa mengantarkan orang pada kekafiran. Kadal faktu ayyakuna kufra. Itu dalam agama loh. Apalagi dalam urusan masalah negara, cinta dunia, ya. Orang lebih akan berpihak kepada negara lain yang bisa ngasih makan, ya, rakyat itu daripada berpihak kepada pemerintahannya sendiri, ya. Nah, inilah yang disebut dengan ketergantungan pangan. Bahaya. Inilah titik lemah kedaulatan kita. Bangsa yang makanannya itu bergantung pada belas kasihan bangsa lain tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Oleh sebab itu, ketahanan pangan ini adalah bagian dari pertahanan negara. Ya. Makanya kenapa sih, ya, Menhan itu ya bilang, ya sekarang TNI nyangkul, gitu ya. Itu karena pemikiran strategis, ya bukan, ya, jangan diketawain gitu. Ya, karena ancaman sekarang bukan hanya ancaman militer, senjata dari luar, tapi ancaman yang bisa menghancurkan suatu bangsa itu apa? Ya melalui ketergantungan pangan, ya. Nah, itu lebih bahaya. Makanya tentara-tentara itu ya dia ditugaskan kan untuk pertahanan negara. Nah, pertahanan itu kan bentuknya bukan hanya yang konvensional, ya, pertahanan bersenjata, tetapi juga pertahanan di bidang ekonomi, di bidang pangan, ya, di bidang macam-macam. Nah, maka itu wajar kalau Menteri Pertahanan bilang seperti itu. Ya, jangan jangan diketawain, jangan disalahpahami, ya. Nah,
itu bagian dari pertahanan negara. Nah, yang paling efektif untuk melakukan itu apa? Ya tentara. Ya, tapi itu tapi harus tetap, nah, namanya tentara itu harus mengayomi rakyat. Ya, kalau ada tengkulak-tengkulak ya, yang beli hasil panen rakyat dengan apa? Dengan murah, ya. Kemudian ada yang di tengah apa eh, apa namanya di tengah swasembada pangan surplus ya, kemudian masih ada yang impor. Nah, itu yang harus di- ya harus ditertibkan, harus dipotong ya. Orang seperti itu perlu kekuatan tentara. Jadi tentara itu bukan hanya ya apa namanya nabokin pihak asing yang ingin menguasai ya kedaulatan kita, tapi juga orang nakal di dalam negeri ya kalau nakal ya tabok aja gitu. Ya. Nah, sebab itu kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan jawaban tentang ketahanan pangan ya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dia tidak pasrah. Nabi Yusuf ketika tahu raja ini mimpi begini, ya, kemudian beliau takwilkan, ya, kemudian raja itu puas dengan apa dengan penafsirannya. Lalu kemudian bagaimana solusinya? Ya, Nabi Yusuf langsung mengatakan apa? Ij'alni ala khazainil ard. Ya, jadikan saya sebagai perbendaharawan negara. Saya siap ya dengan konsep cetak biru, ya, arsitektur pangan. Gitu. Kira-kira begitu. Ini hafizul hadis. Saya siap untuk menjaga ya aset-aset negara, ya, bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana menjaganya, bagaimana kemudian arsitektur pangan ini disusun secara ilmiah dan apa namanya untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya ayat yang kita baca untuk ibadah, ya, al-muta'abbad bitilawati. Ya, Al-Quran itu kita membacanya itu bernilai ibadah, berpahala. Atau kita memposisikan kisah-kisah Al-Quran itu sebagai teman tidur, ya, kisah dongeng, legenda masa lalu, ya, atau nah ini kebiasaannya masyarakat kita ini, ya, sekedar menjadikan surat Yusuf dibaca buat apa? Ya, emak-emak hamil 7 bulan, ayo bikin acara, bikin apa, eh, bikin bikin syukuran, ya, apa tuh, bikin baca surat Yusuf, gitu ya. Buat apa? Anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, ya, anak ganteng, mau kayak Nabi Yusuf, baca surat Yusuf. Ya, kalau gennya kagak ganteng ya susah. Ya, kalau gennya ya di bawah rata-rata ya kagak ganteng, kagak mancung. Ya, matanya biasa, matanya sipit lah gitu ya. Hidung mendem ya susah. Mau pakai baca surat Yusuf juga tidak bisa. Itu gen itu masalah cakep enggaknya anak kan begitu ya. Kadang-kadang udah dapat nih ibu ya cari calon suami yang hidungnya mancung. Anaknya hidungnya kagak mancung, mendem, ya kan? Nah, itu kan yang begitu-begitu ada itu yang begitu ya. Meleset lah. Walaupun udah baca surat Yusuf kan gitu. Eh, Surat Yusuf ini jangan dibaca buat begitu-begitulah. Ya. Difahami, ya, diteliti, dikaji. Buat apa? Ya, ditadaburi. Kita ambil hikmah pelajaran. Tadaburnya itu luar biasa. Bukan hanya tentang kejujuran, kesabaran Nabi Yusuf, ihsannya dan beliau. Ya, Yusuf itu disebut sebagai bagian dari orang-orang muhsinin di 5 ayat. Ya. 22, 36, 56, 78, 90 surat Yusuf. Ya, itu karakter yang paling tinggi itu, ihsan. Ya, makanya Nabi Ibrahim, kakek beliau, kakek buyut, ya, itu disebut dalam Al-Quran juga waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah.
ya. Eh, Man aslamu lillah mimman aslama lillah wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya. Wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Itu. Jadi ihsan Nabi Ibrahim itu muhsin. Apa itu muhsin? Ya, bukan hanya dalam ketika dia beribadah, dia berbuat ihsan, artinya anta abudallah ka'annaka tarah. Beribadah seperti kita melihat Allah. Kalau kita nggak berhasil melihat Allah, ya Allah pasti melihat kita kan begitu. Bukan hanya dalam ibadah, ihsan itu diwujudkan. Tapi dalam prestasi-prestasi duniawi, prestasi-prestasi kehidupan. Ya. Nah, apa ihsannya Nabi Yusuf dalam prestasi kehidupannya? Dalam memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, kebaikan bagi. Nah, dia punya apa? Dia punya perhatian untuk ya mengelola negara dengan amanah, dengan jujur, dengan adil, dan dengan ilmu. Kecerdasannya itu dipakai untuk apa? Bukan minterin rakyat, bukan buat korupsi. Ya, itu cerdas. Tolol namanya. Cerdas yang minteri rakyat itu cerdas yang jahat. Kayak pejabat-pejabat Konoha. Ya. Tapi kecerdasan itu dipakai untuk memakmurkan rakyat. Bukan untuk maling, bukan untuk merampok uang rakyat. Gitu. Ya. Nabi Yusuf itu dikejar-kejar, masuk penjara, ya, dijeblosin ke sumur. Itu bukan karena dia maling, tapi karena dia orang yang berbuat ihsan. Nabi Muhammad dikejar-kejar, hijrah, ya, bukan karena Nabi Muhammad itu maling, rampok harta orang-orang Mekah. Bahkan orang Mekah itu paling sangat percaya untuk menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad. Itulah ihsan. Jadi Nabi itu keluar dari Mekah dikejar-kejar, mau dibunuh bukan karena dia maling, tapi karena dia berbuat ihsan. Ya. Dan ihsan ini memang kualitas yang paling luar biasa, ibadah dalam apa? Saya sampaikan kemarin itu ibadah dalam politik, ibadah ngurusi negara. Jadi ngurusi negara, mikirin kesejahteraan, mikirin perut rakyat, bagaimana memajukan eh, negara, ya, memajukan bangsa, itu adalah ibadah. Nah, ibadah itulah yang diperankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibadah itulah yang diperankan oleh Nabi Yusuf ketika dia beliau alaihi salam itu apa? Menerjemahkan takwil mimpi Raja Mesir itu kepada aksi-aksi tindakan yang terukur, ya, tindakan yang ter apa namanya tersistemik, ya, tersistem dengan baik dan saintis, ilmiah. Jadi mengelola negara itu dengan ilmu. Hafizun Ali. Apa wujud untuk mengatasi krisis pangan di masa Nabi Yusuf? Yaitu dengan intensifikasi. Ya, supaya punya kedaulatan pangan, satu, dia lakukan apa? Intensifikasi. Intensif menanam. Bercocok tanam selama 7 tahun pertama. Tanpa wasting time. Nggak usah buang-buang waktu. Genjot, gaspol terus. Ya. Optimalkan seluruh lahan. Ya. Makanya dibuka lahan baru, lahan pangan, lahan pertanian baru. Wah, food estate itu dari siapa? Nabi Yusuf. Food estate itu Nabi Yusuf yang menemukan. Jadi kita ini ketinggalan. Ya, ketinggalannya ribuan tahun. Ya. Di saat kita lebih suka apa? Impor gitu ya. Lahan nggak bertambah, malah dikurang-kurangin. Ya, lahan pertanian kita kan selama berapa tahun kemarin, dekade yang lalu itu kan sejak era reformasi banyak sekali berkurang. Ya, buat proyek inilah, anulah, perumahan yang nggak produktif ya, cuma buat ya, akhirnya apa? Ketahanan pangan kita terancam. Nah, Nabi Yusuf itu sudah buka food estate di Mesir.
Ya, tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian harus bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasa. Jadi membiasakan rakyat untuk bercocok tanam penting ya supaya nggak jadi bangsa pengemis, nggak jadi bangsa yang hina gitu ya. Itu Nabi loh yang ngomong gitu. Ya. Bukan ahli pertanian, bukan insinyur IPB, Nabi itu. Ya. Lah, Nabi Yusuf apa lulusan IPB? Enggak kan? Ya. Itulah contoh bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa seorang nabi ya, ya, eh, itu juga harus memikirkan bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nabi itu bukan hanya bicara tentang ibadah, Nabi bukan hanya bicara tentang tauhid, ya. Tapi bagaimana orang bisa beribadah dan bertauhid dengan nyaman, dengan baik dan benar. Itu dengan apa? Dengan mengenyangkan perutnya. Ya. Makanya surat Quraisy itu kan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Baitullah. Alladzi at'amahum min ju'. Apa sifat Allah yang dilekatkan eh, sebagai Rabbul Bait itu apa? Yang memberi mereka makan. Coba, ya, menghilangkan rasa lapar. At'amahum min ju' supaya mereka nggak kelaparan. Itu bagian dari tauhid tuh. Urusan mengatasi kelaparan, urusan apa supaya rakyat kenyang. Jangan dipisahkan urusan dunia dengan tauhid, bos. Ya, ya. Wa amanahum min khauf. Allah itu yang memberikan rasa aman kepada kamu, kepada mereka dari apa? Dari rasa takut. Nah, soal keamanan, bagaimana rakyat tidak takut, dia bisa bekerja, beraktivitas dengan leluasa, ya. Tidak ada yang mengancam-ngancam, tidak ada teror-teror. Itu kan apa? Berarti fungsi negara untuk melindungi rakyat ya dari tindakan kriminal itu kan hadir gitu. Itulah Al-Quran. Kita memahami agama ini kadang-kadang ya hanya untuk ibadah saja, ritual saja. Jadinya ya begitu, umatnya nggak maju-maju. Ya, peringatan anu, oh hidup. Baca zikir, sholawat, tuh udah doa. Paling mentok doa dah. Ya, ya. Sholawatnya di macam-macam yang di lagu-lagu itu. Bikin musik lagi. Habis itu udah hilang. Nggak ada pelajaran. Jadi hanya euforia aja kumpul-kumpul. Ya, pelajaran yang kita dapat dari peringatan itu apa? Nggak ada. Padahal Al-Quran mengajarkan hal-hal begini kan kita nggak aware, nggak punya kesadaran, awareness-nya kurang, bahkan nol. Ya. Yang kedua adalah inovasi teknologi. Ya, tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum. Yang kedua, fadaruhu fi sumuli. Apa yang kamu panen, ya, ya, biarkan dia tetap di tangkainya. Jangan di apa? Jangan dikeprek-keprek apa namanya itu kan kalau tanam padi gandum itu kan eh, bulir padi atau gandum kan nempel di tangkai kan. Nah jangan kemudian disisihkan ya. Itu biasanya kan kalau petani itu yang nanam padi itu kan begitu. Kalau mau jadi beras, jadi dikarung-karungin atau dibikin apa eh, kemasan 1 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo, 20 kilo. Itu kan harus nggak mungkin kan kita jual beras dengan tangkai-tangkainya kan, ya kan? Nah itu namanya apa? Dikeluarin dari tangkainya, dikumpulin itu. Nah ini beliau mengatakan apa? Ya, sebagian kamu makan, sebagian tetap di tangkainya, buat disimpan. Nah inilah inovasi pasca panen. Zaman itu, wah, itu sangat brilian. Orang nggak kenal tuh model-model begitu. Untuk apa? Untuk menghindari apa panen itu dari pembusukan, pembusukan dini, menekan food loss, kehilangan makanan ya. Itu inovasi teknologi.
Jadi Quran udah bicara tentang inovasi teknologi. Quran udah bicara tentang intensifikasi lahan. Quran sudah bicara tentang optimalisasi lahan. Coba. Yang ketiga adalah cadangan strategis. Illa qalilan mimma ta'kulun. Kecuali sedikit aja untuk kalian makan. Ya. Artinya apa? Ini ada manajemen konsumsi yang ketat untuk membangun gudang. Gudang penyimpanan mitigasi pacaklik jangka panjang. Ya. Hmm. Nabi Musa itu bicara sudah seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau itu kan kita bawa ke konteks hidup kita sekarang. Ya, bagaimana pemerintah ya punya visi baru tentang swasembada pangan. Ya, dulu ego sektoral, benturan kebijakan antara produksi, harga, dan logistik. Ya, produksi itu di bawah koordinasi Kementan, harga di bawah Kemendak, ya, logistik lain lagi. Nah, sekarang kita harus apa? Pangan itu harus integral kebijakannya, harus komandonya integratif. Satu, motong rantai birokrasi, jadi satu komando. Kemudian percepatan cetak sawah baru dan optimalisasi lahan rawa, ya. Evaluasi food estate dan modernisasi alat pertanian secara masif. Gitu. Jadi ini harus dilakukan ini. Apa? Tantangan kita buat kedaulatan pangan, ketahanan pangan di dalam negeri itu apa? Soal penyusutan lahan. Jadi banyak lahan-lahan pertanian yang berubah, dikonversi, ya. Itu jadi apa? Kawasan industri dan perumahan. Nah ini kan bikin lahan persawahan itu menyusut. Nah ini nggak boleh seperti itu, ya. Kawasan industri dan perumahan, ya carilah tempat yang tidak mengganggu, ya, apa namanya, lahan subur produktif untuk suplai pangan kita, ya. Yang kedua tantangannya apa? Krisis regenerasi. Kebanyakan petani kita itu usianya udah tua-tua. Nah, generasi muda udah nggak punya minat tanam, ya. Jadi profesinya petani, ya itu nggak ada minat. Kenapa? Ya karena jadi petani itu kan kita tahu banyak orang sukses lahir dari keluarga petani, bapaknya petani, dia nggak mau nerusin kan? Nggak mau nerusin apa? Ya, profesi bapaknya yang jadi petani. Ya, dia lebih senang hidup di perkotaan, konsumtif, ya, sekolah tinggi-tinggi, ya, bukan untuk jadi petani, ya, itu dianggap petani itu profesi rendah. Padahal ini penting jadi petani itu. Al-Quran itu mengatakan az-zurra, Al-Quran itu mengatakan apa? Oh, banyak lah, luar biasa. Kama tadi apa zar'in akhraja sya'atahu fa'azal fastawa ala suq yu'jibu az-zurra yaghizu bihim al-qum yu'jibu az-zurra, ya, itu petani, ya, para penanam, ya. Itu jasanya besar. Nah, bagaimana kita bikin profesi petani itu jadi naik harga diri dan martabatnya dengan apa? Ya, dengan diberdayakan oleh pemerintah bahwa industri pertanian, ya, petani itu bisa menjadi bagian dari industri, ya, untuk swasembada dan untuk ekspor. Nah, anak muda diarahkan ke sana. Ini ada untungnya juga loh. Ini berkaitan dengan ekonomi juga. Ya, jangan anggap itu hanya sekedar. Karena apa? Kalau selama ini kan hasil panen Pak itu kan dibeli dengan murah, ya, oleh tengkulak-tengkulak itu. Kemudian dimanfaatkan sana sini kan. Kalau memang infrastruktur iklim ini, jangan cukup dengan apa doa minta hujan, sholat istisqa. Nah, tapi nggak ada eksekusi teknis. Ya. Apa kayak nyiapin waduk, ya, menampung hujan, gitu kan, menampung aliran sungai, irigasi yang masif, rekayasa benih yang tahan terhadap iklim ekstrim, gitu kan. Jadi nggak ada. Nah, sebab itu, swasembada pangan ini penting sebagai bentuk apa? Kita menghargai petani itu sebagai pahlawan yang dihormati.
Itulah suasembada pangan yang berkah. Jadi negara nggak boleh hanya fokus pada statistik produksi, tapi selama ini abai terhadap kesejahteraan manusia yang mengganggu. Nah inilah perlu hijrah, ya hijrah. Nah inilah jadi pelajaran kenapa Muharram kaitannya dengan ketahanan pangan ini harus hijrah, ya hijrah mental kita, mentalitas penjajahan yang suka memburu-buru rente dengan orientasi impor, ya mentalitas penjajah yang bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri, mental penjajah perilaku kita konsumsinya mubazir, ya food waste di Indonesia ini sangat tinggi, sampah makanan. Nah, ini harus dirubah, kita harus hijrah. Bagaimana menjadi bangsa yang berdaulat, yaitu dengan menjadi produsen yang bangga pada keringat keringat hasil pertanian kita sendiri. Kemudian hijrah memposisikan pangan sebagai instrumen kedaulatan negara kita. Hijrah menerapkan pikir lingkungan, ya, dan kesadaran konsumsi yang baik, yang bijak. Supaya apa? Ya, tidak mubazir, ya, sampah makanan itu. Makanya sini perlukan sinergi ulama, umaro, dan umat. Ya. Punya tanggung jawab bersama-sama, ya, untuk mengurusi pangan, ya, perlu eksekusi, regulasi yang tegas, pro petani, ya, sikat mafia-mafia tanah, ya, potong rantai pemburu rente, itu tugas pemerintah. Tugas ulama apa? Memberikan edukasi, ya, tentang fikih pangan. Kemudian juga bisa juga membantu negara dengan cara mentransformasi lahan-lahan luas yang dimiliki pesantren itu jadi pusat agrobisnis komunitas. Umat, ya, umat ini harus punya kesadaran, ya, hentikan, ya, buang makanan menjadi sampah, ya, ubah perilaku konsumsi, ya. Saya kira itu hijrah buat kita sekarang, hijrah akhir zaman. Nah, hijrah akhir zaman nih, kan judulnya kajian akhir zaman, ya. Judulnya tak berubah-berubah nih. Kajian akhir zaman aja, ya. Nah, akhir zaman kalau perutnya kosong, ya repot juga kan. Ya, cerita tentang kiamat, cerita tentang apa, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, tapi perutnya kosong. Ya, repot. Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, membangun kesadaran itu penting ternyata saja. Tidak hanya agama ini berkaitan dengan soal ritual. Ternyata ketika kita berusaha untuk membangun tadi ketahanan pangan, sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya, itu menjadi juga bagian dari syariat. Dan Nabi Yusuf dalam kisah di surat Yusuf sangat jelas, dan saya sudah share juga ayatnya tentang mimpi sang raja yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dan kemudian menjadi sebuah rekomendasi untuk membangun ketahanan pangan. Dan bagaimana dengan ketahanan pangan kita, nah ini insya Allah menjadi bahasan penting juga di mungkin ada yang sharing, bertanya, karena berkaitan dengan tadi kata Ustadz, kalau ritual hanya menyangkut individu ya, hubungan kita dengan Allah. Tapi ketika kita memikirkan tentang sebuah ketahanan pangan dan itu menjadi bagian ibadah sosial yang juga akan berdampak pada masyarakat luas. Baik. Silakan kalau ingin bertanya, ingin sharing. Ini karena ketahanan pangan itu menjadi juga isu dapur-dapur ibu-ibu ya, Ustaz ya. Nah, ini kalau ketahanan pangan dalam rumah nih, Ustaz, apakah pola yang tadi di dikisahkan dalam surat Yusuf itu apakah bisa diimplementasikan juga Ustaz, dengan tadi ada stres cadangan, ada kemudian intensifikasi dalam hal misalkan kita mengelola ketahanan ekonomi keluarga nih, Ustaz. Apa inspirasinya Ustaz kalau dalam konteks keluarga gitu? Apakah itu juga bisa dipolakan semacam itu punya cadangan strategis atau apa gitu ya? Dengan mungkin dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki ini. Apa sebenarnya yang bisa kita terapkan juga dalam ketahanan keluarga dengan tadi pola dari kisah Nabi Yusuf tadi, Ustaz? Masih mute, Ustaz?
itunya eh, belum di-unmute. Ya, jadi perlu diversifikasi sumber makanan ya di dalam rumah tangga itu. Jadi jangan monoton berkutat pada beras saja atau apa namanya, ya bisa kita manfaatkan eh, umbi-umbian ya sebagai pengganti beras. Sekarang kan ada beras apa namanya itu, ada beras porong ya. Nah itu dari umbi-umbian. Jadi bentuknya seperti beras tapi sebenarnya dia bukan beras. Nah itu kan nggak bisa. Nah kemudian kurangi kurangi apa namanya, untuk kesehatan kita itu kurangi ini roti-roti. Nah roti-roti itu banyak pengolahannya kan dengan apa? Dengan Pengawet ya. campuran pengawet, bahan kimia ya. Itu usus kita bisa cepat rusak Iya. ya kalau terlalu banyak konsumsi roti. Nah, apalagi rotinya gula-gula, manis-manis, donat-donat, wah ya. Nah, bisa kalau mau bikin donat ganti dengan kentang. Jadi bukan dengan tepung beras atau terigu. Ya. Tepung beras ini tepung terigu itu kan beras ya. Nanti dari kentang. Ya. Nah, jadi untuk lebih banyak, misalnya sekarang ada gerakan keluarga-keluarga itu menanam hidroponik, jadi menghasilkan sayur sendiri, menghasilkan cabai sendiri, ya, daun bawang, ya kan, itu kan lumayan. Jadi ada apa namanya, eh, kita mengurangi pos-pos belanja. Nah, atau beternak, ya misalnya ayam, ya bisa jadi apa namanya menghasilkan telur, ya bisa kita konsumsi. Memang itu perlu apa? Perlu effort, perlu lahan ya, perlu lahan yang cukup lah. Tapi kalau bisa begitu kan luar biasa. Ya, artinya kita menghindari ketergantungan, ketergantungan untuk membeli dan lain sebagainya. Nah, jadi ditanamkan pola makan yang sehat di rumah itu, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan juga kita sebagai orang tua harus memiliki guidance, panduan makan yang sehat. Ya, makanan yang sehat itu, eh, makanan sehat itu apa yang tidak terlalu banyak goreng-gorengan, ya, tidak tidak banyak gula. Ya, gula ini sekarang harus diwaspadai, ya, yang mengganggu kesehatan tubuh kita. Dia harus dikontrol betul gula-gula ini. Mulai dari kecil, anak-anak itu jangan dibiasakan ya, makanan yang manis, ya, harus imbang. Eh, anak kecil yang kalau anak pertumbuhan itu harus lebih banyak apa protein, susu, keju, nah itu boleh, walaupun agak mahal. Nah keju ini bagaimana di Indonesia ini bisa diproduksi itu? Nggak banyak impor dari New Zealand lah, dari Australia lah, atau olahan susu dari mana? Dari Swedia gitu ya, dari negara-negara Skandinavia itu kan mereka terkenal. Nah sekarang kita punya, kalau pemerintah bisa apa peternakan ini digalakkan, ya, selain untuk pemenuhan daging ya, protein, juga susunya itu kan bisa untuk diolah, olahan susu, ya bisa apa jadi UHT, bisa jadi butter, bisa jadi keju. Nah kita belum lihat nih Indonesia produksi keju yang bagus. Nah ini kenapa? Karena perlu ada support, ya, inovasi teknologi juga, belajar kan negara-negara lain. Kemudian modal juga harus disiapin. Jadi
Saya kira penting memanfaatkan kekayaan Indonesia kan bukan hanya kekayaan kaya nabati ya, sayur mayur, buah-buahan, tapi juga kan sumber protein kita itu banyak. Karena negara kita itu ya banyak tumbuhannya, maka peternakan itu bisa hidup subur. Hanya tinggal bagaimana mengelola itu dengan baik, dan memberikan nilai tambah, nilai lebih buat keluarga juga. Nah, perbanyak lagi ikan. Nah, ikan-ikan ini kan kita nggak perlu impor. Ikan-ikan itu nilai gizinya protein tinggi, ya. Dan kita ini rajanya seafood di dunia. Kualitas seafood terbaik dari laut-laut kita, dari Indonesia Timur terutama, wah itu luar biasa nomor satu. Udangnya, kemudian apa, lobsternya, gitu ya. Kemudian ikan-ikan yang berkualitas itu eh, kalau bisa lebih banyak dikonsumsi di tanah air ya, dengan harga terjangkau. Walaupun luar negeri minta pasokan dari kita untuk menawarkan harga yang lebih tinggi. Nah, gimana caranya supaya rakyat Indonesia itu bisa makan ikan tuna dengan merata, ya, bisa makan udang ya, merata. Jadi jangan menganggap seafood-seafood itu barang mewah yang hanya bisa kita beli di restoran ya, dengan merogoh kocek yang lumayan. Nah, tapi keluarga-keluarga kita yang levelnya di bawah, menengah ke bawah juga harus merata itu konsumsi seafoodnya. Itu karena untuk apa? Kecerdasan, ya. Jadi, kecerdasan dari protein itu. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan ayam, tidak mengandalkan bebek atau daging sapi atau kambing ya. Tapi juga dari seafood itu perlu dikembangkan itu oleh industri perikanan ya, eh, supaya kita memiliki ketahanan protein. Protein kita jadi sumbernya itu diversity, jadi banyak ya sumber-sumber. Iya. Ya, Ini malah. ada pertanyaan Ustaz dari Bunda Nadia dari Bandung. Ini bagaimana kolaborasi antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan publik Ustaz dalam memperkuat tadi stabilitas ekonomi karena berkaitan ya di satu sisi tadi Ya, mungkin isu-isu nasional itu sangat penting ya yang berkaitan tentang korupsi dan lain sebagainya. Tapi apakah nilai-nilai keagamaan itu bisa dikolaborasikan seperti apa saja sudah dilakukan barangkali ya dalam kebijakan publik ini? ya perlu ya, kolaborasi nilai-nilai keagamaan itu yang harus diwujudkan. Bagaimana caranya? Nah, itu dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ya untuk mendukung ketahanan pangan. Gitu. Ya, kalau ketahanan pangan kita tidak didukung oleh narasi keagamaan, ya, eh, sementara ini kan narasi keagamaan dalam bidang ketahanan pangan itu kan hanya soal apa? Ya, apa namanya? eh, Hanya dalam soal apa? Sholat istisqa, doa minta hujan, gitu ya. Jadi sifatnya pasif gitu. Hmm. Ya. Nah, atau bicara tentang mubazir, wala tubazir tabziro, gitu ya. Nah, kenapa nilai keagamaan yang lain tidak kita masukkan ya untuk pendekatan perkuat stabilitas ekonomi, ya, di antaranya dengan tadi intensifikasi lahan, ya, kemudian inovasi teknologi, kemudian juga dengan apa namanya eh, penghematan, ya, inilah pemilihan mata kuota. Bagaimana kalau mengandalkan pendekatan militer atau teknokratis ya? Ya pendekatan militeristik itu sebenarnya hanya untuk mengamankan aja, mengamankan dan untuk menertibkan orang-orang yang nakal. Perlu pendekatan militer.
Ya. Itu apa? Biasanya orang-orang nakal di kita ini kalau nggak digebuk ya, itu dia nggak kapok gitu. Kalau nggak berhadapan dengan tentara itu nggak kapok dia. Nah, tapi kata-kata militer itu tetap harus humanis ya. Artinya humanis itu militer ini diperlukan untuk melindungi rakyat. Kan ada udah terkenal nih jargon ya, eh, pemanunggalan tentara dengan rakyat ya. Dulu istilahnya ABRI, penyatu dengan rakyat, kayak kira-kira begitu. Eh, itu fungsinya itu apa? Untuk menjaga dan melindungi rakyat dari orang-orang nggak benar gitu. Nah, saya kira perlu, tapi jangan nanti semua serba militer ya. Nah, itu harus dilihat gimana caranya format perlindungannya itu dengan baik ya. Seperti itu. Barangkali mungkin juga harus semakin banyak saja sekolah-sekolah pertanian atau peternakan. Ya, Sekarang udah mulai banyak juga pesantren-pesantren yang berbasis pertanian juga saja. nah pesantren itu sekarang harus mulai posisi ya, Hmm. bukan hanya good apa namanya Ngaji produsen kitab juga. atau pencetak tokoh agama Hmm. ya, mubalik. Tapi pesantren itu kan harus apa namanya apa, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa itu ya, dengan lahan-lahannya yang produktif itu bisa digunakan mengajarkan santri itu untuk bertanam ya, bercocok tanam, pesantren agrobisnis, pesantren agrikultur, agriculture gitu ya. Itu bisa dikembangkan dan anak-anak santri kita itu diarahkan juga untuk apa, memperkuat sektor pangan ya, sektor pangan ya. Eh, jadi lulusan pesantren bukan hanya meneruskan kuliah di bidang agama tapi juga di bidang pertanian, peternakan. Harus ada dorongan gitu, ada insentif ya, terutama di daerah lahan-lahan yang masih luas. Itu perlu ada strategi pemerintah untuk mendorong anak-anak bangsa ini menekuni bidang pertanian, peternakan. Karena lahan di Indonesia itu masih luas. Kalau di Jawa mungkin terbatas, sudah sempit ya, ada kebanyakan penduduk. Kebanyakan penduduk tentu perlu apa? Housing, perumahan. Nah, perumahan itu pasti ngambil lahan. Nggak bisa diandalkan Jawa ini sebagai basis lumbung pangan nasional, nggak bisa. Dia harus cari tempat lain. Ya makanya udah benar itu. Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, oh masih selebar-lebar alay game ya. Jadi itu dimanfaatkan. Nanti jadi ah, mahasiswa-mahasiswa pertanian ini magangnya itu langsung ke sana, langsung bisa bekerja ya. Di bidang agribisnis ya, pertanian, peternakan, mengembangkan itu untuk jadi itu profesi yang saya kira di masa depan itu sangat bersaing ya, sangat kompetitif dengan bidang-bidang yang lain. Demikian. Baik, syukur jazakallah khairan. Mudah-mudahan kita para orang tua nih, emak-emak bisa juga ikut terlibat juga menyiapkan anak-anaknya barangkali ya untuk bisa menjadi kader-kader pertanian, peternakan, dan juga tadi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dan ini menjadi sebuah jihad saja, jihad nasional gitu ya, jihad untuk bangsa ini dan juga umat ini, merelakan atau mewakafkan anak-anaknya untuk tidak hanya ahli dalam bidang agama tapi juga mereka terlibat punya kemanfaatan untuk umat ini dengan menguasai ilmu-ilmu pertanian, ilmu peternakan dan yang berkaitan dengan tadi ketahanan pangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, dan sekali lagi Amin. jazakallahu khairan katsira Ustaz Fahmi Salim yang sudah membersamai kita dan memberikan pencerahan. Dan untuk kita semua orang tua tentu ini sebuah eh, kritik juga untuk kita ya. Jangan-jangan memang kita pun tidak siap
untuk mengajak anak-anak kita untuk menjadi ahli pertanian, menjadi orang-orang yang terlibat dalam tataran pangan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan cara salah satunya adalah fondasi dari keluarga kita, ya salah satunya yang membangun negeri ini. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mudah-mudahan ini punya kemanfaatan untuk kita semua dan sekali lagi jazakallahu khairan untuk bersama sama. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ini ada video sebentar. Ya, silakan nanti di-share.